Berapa rakaat ini? Lalu imam menjawab dengan isyarat. 2 rakaat. Oh, 2 rakaat. Lalu dia cepat-cepat 2 rakaat. Kalau itu sholat maghrib, supaya rakaat yang terakhir masih bisa jadi makmum. Nanti datang orang lain lagi. Ini sudah berapa rakaat? 3 rakaat. Oh, cepat-cepat dia. Suasananya kacau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab tentang penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara sekalian, kita mengenal tata cara makmum masbuk, makmum yang ketinggalan rakaatnya imam. Dulu sebelum sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang terkenal kepandaiannya, kecerdasannya, sehingga beliau diutus oleh Kanjeng Nabi menuju ke Yaman, dakwalah ke Yaman. Ketika mau berangkat ditanya oleh Nabi, "Hai Mu'adz, dengan apa engkau akan memutuskan perkara di antara orang-orang Yaman?" Dengan kitabullah. Kalau engkau tidak dapatkan di dalam kitab Allah, bayangkan pertanyaan Nabi, kalau engkau tidak dapatkan di dalam kitab Allah. Artinya, Al-Quran itu memang hanya berisi pokok-pokok, prinsip. Tidak sampai ke detail persoalan. Kesempurnaannya itu justru pada prinsipnya itu. Kesempurnaan Al-Quran, kelengkapan Al-Quran itu justru kepada substansinya yang bersifat pokok-pokoknya saja itu. Tidak semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Jawab Mu'adz bin Jabal, aku akan putuskan melalui sunnah. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau engkau tidak dapatkan di dalam sunnah, bayangkan, perhatikan, kalau engkau tidak dapatkan, maka kata Mu'adz, aku akan berijtihad. Nah, ijtihad itu maka menjadi salah satu sumber hukum Islam, yaitu ijma. Tidak hanya ijtihad dari satu orang, tetapi ijtihad dari berbagai ulama yang kompeten, yang memiliki kualifikasi, yang diakui keulamaannya, menjadi ijma. Maka ijma itu menjadi salah satu sumber hukum Islam. Ya, ada orang yang hanya menggunakan Al-Quran saja dan hadis, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau kita di samping Al-Quran, hadis, ijma. Ijma ulama. Ulama yang betul-betul kompeten dan punya kualifikasi keulamaan. Berangkatlah Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, pada saat Mu'adz belum berangkat ke Yaman, dahulu Masjid Nabawi itu kalau Nabi sedang ngimami atau ada sahabat yang menjadi imam di situ, itu kalau ada yang datang terlambat, itu tanya kepada imam, "Berapa rakaat ini?" Lalu imam menjawab dengan isyarat, 2 rakaat. Oh, 2 rakaat. Lalu dia cepat-cepat 2 rakaat. Kalau itu sholat maghrib, supaya rakaat yang terakhir masih bisa jadi makmum. Nanti datang orang lain lagi. Ini sudah berapa rakaat? 3 rakaat. Oh, cepat-cepat dia. Suasananya kacau. Ada yang datang kemudian cepat-cepatan untuk supaya bisa ngejar rakaatnya imam. Nanti ada yang datang lagi, nanya lagi, kacau. Datanglah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sholat, dia terlambat, dia langsung takbir, mengikuti gerakan rakaatnya Kanjeng Nabi. Nah, lalu setelah itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melanjutkan sisanya rakaat yang dia ketinggalan. Misalkan itu sholat 4 rakaat. Baru 2 rakaat kok Kanjeng Nabi salah, oh berarti dia kurang 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal direspon oleh Kanjeng Nabi. Mu'adz telah memberikan contoh kepadamu, lakukan seperti yang dilakukan Mu'adz. Lakot sanna Mu'adz. Sanna, katakan sanna, menjadi sunnah. Telah melakukan sesuatu, memberikan contoh
Dan lakukanlah seperti dilakukan Mu'adz. Sejak itu, saudara sekalian, sejak itu tidak ada yang tanya imam, terus imamnya memberi isyarat satu. Tidak kacau lagi. Pokoknya begitu ada makmum datang, dia langsung ikuti gerakan imam. Imam salam, kok dia ketinggalan beberapa rakaat, dia bisa ngitung sendiri, lalu ya. Siapa yang memulai? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa respon Nabi? Lakukan seperti yang dilakukan sahabat Mu'adz. Apa yang kita lakukan kalau kita jadi makmum terlambat? Dan itu sering kita lakukan. Iya kan? Apalagi makmumnya yang panjang lama sekali, nunggu rakaat terakhir. Biasanya gitu. Begitu imamnya sudah duduk tahiyat terakhir, baru dia datang. Karena kepingin cepat selesai. Itu niru nyontoh yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Loh, pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi tidak melakukan? Pada saatnya Nabi akan memberikan pelajaran tentang sholat yang masbuk makmum itu seperti itu. Tetapi peristiwa ini memberikan contoh bahwa pertama bagaimana cerdas dan fakihnya para sahabat di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak kaku. Kanjeng Nabi sendiri sangat fleksibel. Tidak hitam putih di dalam melihat persoalan. Selama itu berada di dalam koridor syariat Islamiyah. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.